Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Dianti dengan nomor NIM 041911233090. Di sini saya akan memberikan informasi sedikit tentang krisis leadership. Jadi krisis leadership ini adalah peristiwa dengan probabilitas rendah yang berdampak tinggi untuk mengancam kelangsungan hidup organisasi dan ditandai dengan ambiguitas sebab akibat dan cara penyelesaian maupun beserta keyakinan bahwa keputusan harus diambil dengan cepat. Nah, krisis leadership sendiri ini menyangkut tentang peran pemimpin perusahaan dalam pencegahan dan kesiapan dalam menghadapi krisis. Di sini ada 5 tugas. Yang pertama adalah membuat visi, menentukan tujuan, merumuskan, mengeksekusi, dan mengevaluasi rencana krisis, mengkomunikasikan, dan mengelola orang. Berikutnya adalah kami akan membahas tentang krisis communication in the age of social media, di mana melalui keberadaan media sosial, sebuah krisis dapat dengan mudah menjadi terlihat dan viral diikuti potensi untuk menimbulkan kerusakan secara termil bagi organisasi yang terkena dampaknya. Itu keberadaan teknologi media sosial telah mengurangi kemampuan organisasi untuk mengendalikan komunikasi krisis, khususnya dalam hal membuka saluran alternatif yang dapat digunakan orang lain untuk menyebarluaskan pandangan mereka dan membangun dukungan. Suatu perusahaan hanya memiliki beberapa menit dalam menyimpan krisis mereka. Mengantisipasi jenis-jenis krisis ini pun sangat tidak mudah, namun krisis ini dapat menghadirkan peluang untuk organisasi dapat belajar dan beradaptasi untuk menghadapi krisis yang akan terjadi, yang akan datang. Nah, formulating a crisis plan di mana kesiapan dan respon organisasi terhadap krisis berfungsi atau berpengaruh terhadap kemampuan dan pengalaman dari pemimpin krisis yang dipilih, tim krisis yang berlatih dan dipersiapkan dengan baik, kesiapan yang terorganisasi melalui latihan rutin, sumber daya organisasi yang cukup, dukungan dan komitmen manajemen puncak. Benefit dari krisis plan, walaupun mengalami kehilangan merupakan suatu risiko yang tidak dapat dihindarkan, namun rencana penanganan krisis yang nyata memiliki keuntungan mengurangi durasi krisis, meningkatkan reputasi image, meningkatkan komunikasi dan organisasi, memastikan sumber daya dan kesiapannya, mengurangi kesalahan dan kepanikan, memastikan penyelesaian yang lebih cepat, dan meminimalkan kerugian secara finansial. Three stage crisis management plan, ada pre-crisis planning yaitu mengharapkan yang terbaik dan merencanakan yang terburuk. Dan perencanaan pra-krisis memiliki 3 kunci pertanyaan. Dan yang kedua adalah leading during krisis, di mana tanggapan cepat sebagai urgensi yang diperlukan. Sehingga pemimpin memiliki fokus 3 utama, tujuan, orang, dan sumber daya. Yang terakhir adalah adapting after a crisis, di mana evaluasi pasca krisis untuk mengubah peristiwa, pengalaman, dan pembelajaran. Nah, the five step crisis assessment yang pertama adalah risk identification, di mana merencanakan krisis ini untuk mengidentifikasi insiden yang terburuk yang akan mungkin terjadi pada orang-orang. Yang kedua adalah analisa dan peringkat, di mana insiden ini akan dianalisa dan diperingkatkan untuk menggunakan kriteria loss of life, cedera luka, trauma emosional, atau menimbulkan ketidaknyamanan dalam tim. Yang ketiga adalah melakukan strategi analisis potensi resiko ini biasanya menggunakan SWOT, di mana nantinya akan menentukan sumber daya dan kapabilitas apa yang mungkin akan tersedia yang dibutuhkan untuk pengelolaan yang lebih baik lagi. Presimulasi di sini dilakukan untuk menguji respon karyawan, dan yang kelima adalah krisis manajemen, di mana digunakan sebagai standar pengukuran terbaik untuk menentukan kesiapan untuk menghadapi krisis. Nah, Quitline Effectively Communication sendiri di sini adalah pemimpin harus mampu berkomunikasi secara cepat dan efektif dalam menghadapi masa-masa krisis. Hal yang penting adalah bertahan dan harus membuka komunikasi dengan para stakeholder utama seperti karyawan, pelanggan, anggota dewan, maupun media pemberitaan. Nah, di mana mereka harus memberikan jawaban yang jujur dan mereka harus, menunjukkan integritas, tanggung jawab, serta komitmen yang kuat, di mana organisasi juga bisa menggunakan jumlah media untuk mengungkapkan informasi yang fakta yang ada, bisa menggunakan press release, press kit, new conference, maupun one on one interview. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.